Java. Sebelumnya izin perkenalan dulu. Saya Nanda Ria Sarpiani. Saya sama rekan-rekan saya Sabia sama juga Irfan. Di sini kita mahasiswa baru semester 2. Baru berarti. Iya, dari program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi Pertanian Bogor. Nah, kita tuh di sini dapat penugasan turun lapangan gitu Pak, mengenai tempat kayak kewirausahaan sosial tapi di bidang agribisnis juga. Nah, terus juga kita harus mewawancarain gitu, terutama dalam hal inovasi teknologinya. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Nama saya Victor. Pak. Ya, saya foundernya One Home. Pakai V, Pak? Ya, V. V pakai C. Iya, aku dulu pernah lihat Bapak di YouTube apa ya? Yeah. Gitu. Soalnya Bapak salah satu founder di sini. Ya, saya satu foundernya. Saya foundernya. Jadi One Home itu seperti sebuah kelompok tani. Makanya bukan owner tapi founder. Bapak usianya berapa? Usia saya sekarang tebak berapa? 30. Usia saya sekarang 47 tahun. Iya, udah kelihatan. Wow. Syukurlah nggak kelihatan. Hasil dari makan makanan organik. Jadi sehat ya. Olahraga terus kan nanyak terus. Sehat Ya. semuanya. Di sini Bapak selain jadi founder tempat di On Farm House ini, Bapak kira-kira kerjaan lagi nggak? Nggak, sekarang saya sudah Fokus di sini. 12 tahun full time memang di pertanian. Gitu. Kalau dulu 2012 sampai 2018 masih kerja bisnis di sektor lain. Tapi sekarang enggak, semuanya udah full pertanian. Kalau untuk pendidikan Bapak terakhir Pendidikan saya lulusan SMP. keren. SMA-nya pakai C. Kayak terus Bapak kalau misalnya di sini kira-kira ada kayak organisasi atau komunitas atau cuma real tempat On Farm House aja? Kita One Home Farm, kita punya gerakan namanya 1 Juta Petani. Oh. Jadi kita ada grupnya, kita ada kelas mentoring, kita juga ada kelas training, setiap sebulan sekali training on-site. Lalu setiap 2 minggu sekali itu ada training by Zoom. Gitu. Kalau misalnya untuk kayak training kayak gitu, itu tahu informasinya dari mana Pak? Dari Kita biasanya sosial media ya. Kita mainnya kan di Instagram, YouTube sama di Facebook ya. Jadi kalau misalnya untuk orang mau ikut training di sini tuh dari masyarakat luar juga boleh? Seluruh Nggak Indonesia dibatasi? malah. Iya, kita memang segmentasinya untuk pemilik tanah. Lalu yang kedua orang yang mau terjun di pertanian. Tapi kayak ada batasan gitu kalau misalnya kayak setiap training itu sebulan sekali kan? Iya, sebulan sekali karena kita maunya bukan cuman orang yang pengen tahu gitu, tapi kita orangnya harus sampai goalnya itu bikin kebun. Hanya setelah itu ada coachingnya sampai nanti orang-orang itu bisa buka kebun seperti One Home. Kayak ibaratnya buka kelas pertanian gitu. Betul. Jadi Jadi biasanya orang-orang yang ikut itu terus-terusan ikut sampai benar-benar buka kebun, atau misalnya ada orang yang cuma pengen ikutan kelasnya gitu? sekarang sih kita karena segmented ya, jadi sebagian besar mereka ikut terus di grup dan sampai akhirnya buka kebun. Karena kita juga menolong mereka kan, sampai survei kebun, nanti bikinin analisa bisnisnya. Jadi kira-kira ada nggak sih Pak kayak misalnya peserta yang ikut training terus akhirnya jadi mitra atau kayak? Ada, justru kemitraan itu bisa jadi apa yang kita butuhkan mereka tanam di kebun mereka, nanti jualnya ke kita gitu. Itu udah sampai tahap situ. Tadi kita juga udah motor-motor ya Pak. Terus kira-kira di sini tuh ada nggak sih Pak kayak inovasi teknologinya gitu di pertanian? Kita itu sengaja tidak membuat teknologi yang canggih, yang keren di sini. Justru yang kita bikin modern itu adalah sistemnya. Jadi bukan ke tools alat, karena kalau kita bikin alatnya yang canggih kan itu pasti si para petani yang belajar dia langsung kayak takut duluan. Misalkan saya bikin greenhouse, saya bawa drone, ya otomatis orang yang belajar keder duluan kan dia, wah kalau gini mah saya nggak bisa buat gitu karena nggak punya uang. Tapi kalau tadi kalian keliling kan lihat semuanya adalah bahan-bahan yang sederhana, alat-alat rumah tangga,
hanya plastik, model penjemurannya juga memakai UV, jadi semuanya bisa dipakai, bisa digunakan dari alat-alat sederhana. Nah otomatis si petaninya bisa copy paste dong gitu. Nah itu yang saya harapkan begitu justru. Makanya kepada sistemnya artinya apa, si petani itu dilatih bagaimana create market, bagaimana petaninya dilatih bisa menjadi seorang content creator, bagaimana petaninya bisa menjadi seorang guider ya. Waduh, kamu suruh di mana ya? Apa mau di situ lesehan? Hah? Ya. Ya keliling dulu aja, kenalan kamu. Siapa ya? Siapa nih? Iya soalnya setahu saya ada 2 gitu. Terus saya nggak tahu apakah sama, tapi yang kayaknya satunya semester berapa gitu, bukan 2. Kalau kalian 2 lah. Ya gitu. Jadi itu yang saya buat justru begitu. Bagaimana dari satu kebun itu kita ciptakan hulu ke hilir. Makanya kita punya produk, kita punya produk olahan. Nah, itulah yang saya sebut modernisasi gitu. Nah sementara orang-orang selalu ingin membuat modernisasi itu alatnya, tapi begitu dia bikin konsep pertanian, jualnya tetap ke tengkulak. Kan berarti sebenarnya tidak ada yang modern. Dari zaman nenek kakek kita juga kalau panen jualnya ke tengkulak, tidak ada yang modern. Nah kita enggak seperti itu. Kemasan kita perbaiki. Kalau mereka jualan hasil sayur atau umbi atau jagung kan didedet di apa namanya, di karung. Nah kalau kita kan packaging, bikin per kilo, dirapihin, kemasannya ada gitu. Itulah yang saya maksud, kita itu modernnya tuh ke arah sana gitu, bukan alatnya pakai drone, pakai apalagi irigasi yang keren, enggak. Saya lebih ke arah itu karena tujuan kita awal memang tujuannya untuk supaya petani itu bisa tiru apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kita bikin, oh ini bikin teh celup pakai apa? Pakai blender. Wah, saya juga punya di rumah blender. Nah, artinya kan mereka bisa create something yang sama kan gitu. Gitu sih. Kalau misalnya kayak tadi ada sistem marketplace itu, kira-kira marketplace-nya itu dari emang yang udah ada atau kayak buat sendiri atau gitu? Ya enggak, kita enggak buat sendiri, kita ikut yang sudah ada, misalkan kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, toko apa ya kayak gitulah. Terus juga penjualan online kan. Terus kan grup WhatsApp sekarang abruk-abruk. Asal kita tiap hari konsisten aja ngiklan 3 kali sehari, pasti ada yang nyangkut kan. Kalau satu orang nyangkut, dia beli, dia satisfy, dia puas, kan dia langganan. Biasanya setelah dia langganan dia ngomong ke yang lain, itu jauh lebih kuat brandingnya daripada hanya apa namanya, pakai yang lain gitu. Saya sih menggunakan begitu sampai hari ini, karena yang kita mau tuh customer loyal. Karena kan kita produknya everyday. Kalau dia cuma sekali beli, ngapain gitu. Kita butuh kalau bisa everyday dia beli gitu. Kebutuhan sehari-hari kan tiap hari kan, yang 9 bahan makanan itu. Jadi itu yang kita jadikan market tuh begitu. Kalau misalnya untuk inovasi sosialnya berarti kayak tadi ya, kayak ada kelas pelatihan training gitu. Oh ya, kalau ke sosial kita mulai dari kelestarian lingkungan. Kita ada one home go to school, one home go to public ya. Itu kita ngasih kayak insight bahwa pertanian itu blue ocean. Termasuk ke IPB terakhir itu saya pernah juga bicara di vokasi. Kalau kalian tahu Ibu Leni ya. Ya Ibu Leni sempat kumpulin berapa kelas itu, lebih dari 500 orang mungkin itu. Saya ngasih insight tentang bahwa dunia pertanian itu tidak seseram yang orang bilang gitu, dan harus menghancurkan stigma petani miskin itu bohong. Nah, bisa, hanya apalagi kan kita yang muda-muda kan punya teman banyak, circle-nya beda ya kan. Terus kemampuan kita dalam media sosial jauh ya kan, dalam digitalisasi beda dengan generasi yang dulu. Jadi sebenarnya blue ocean gitu. Lalu yang kedua, kita tuh biasanya perangi food waste. Indonesia kan 10 besar tuh. Jadi kita yang pertama pengen supaya orang muda itu kembali bertani. Yang kedua itu kita pengen generasi kita tuh jangan buang makanan. Karena untuk makanan itu sampai ke meja makan itu kan bukan semudah berjual dan membeli. Contoh kita buang sayur itu kan bisa 25 hari penanaman.
kita buang nasi misalkan, anggaplah cuma sesendok 2 sendok, tapi itu kan proses penanamannya bukan semudah ngeluarin duit dari dompet dan terjadi transaksi, tapi kan kita nanamnya 3,5 bulan, belum lagi dibayang-bayangi hama, dibayang-bayangi hujan. Nah itu, jadi kita ingin menyadarkan generasi muda bahwa makanan itu harus dihabiskan gitu, nggak boleh dibuang-buang. Itu biasanya. Terus yang ketiga itu kelestarian lingkungan, biasanya kita ikut penanaman 1000 pohon di tiap-tiap daerah. Kami menggalakkan itu, atau melepas ikan-ikan di kali, tujuannya untuk supaya terjadi kelestarian lingkungan. Nah, program-program yang tadi Bapak inovasi itu kira-kira berarti untuk masyarakat semuanya? Iya, kita pernah nyebar nih kayak Abiu ini, kita pernah sebar seluruh Katulampa lebih dari 1000 pohon. Cuma ya gitu, kita kan akan berhadapan dengan kultur. Ternyata dikasih pohon belum tentu ditanam, belum tentu dirawat. Padahal kan kita udah bilang kalau kamu tanam pohon ini nanti berbuah, buahnya dijual ke kita gitu, kita tampung gitu. Nah, kira-kira nilai utama yang mendorong inovasi sosialnya itu apa sih Pak? Kita nilai utamanya itu gini sebetulnya, yang men-trigger kita tuh gini, Indonesia tuh kan sebetulnya lahan nganggurnya 9 juta lebih hektar, 9 juta hektar lahan nganggur. Penduduk kita tuh 300 juta, terbesar nomor 3 di dunia. Semua negara itu menjadikan Indonesia tuh sebagai tujuan dagang. Lalu sekarang berbagai negara itu buka kebun di negara kita. Nah sayangnya kita yang berasal dari Indonesia sendiri sibuk pengen cari kerja sampai ke luar negeri. Nah itu menjadi satu sedian buat kita lah, buat kami di One Home, bahwa kami pengen orang-orang ini mulai menangkap bahwa sebenarnya pertanian ini powerful gitu. Lalu yang membuat kita kenapa ingin bertani juga adalah dulu itu tahun 52 Bung Karno itu mencanangkan tentang petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi petani itu lebih dibutuhkan daripada tentara. Nah dulu tapi orang nggak bisa melihat apa yang Bung Karno omong, karena kan belum ada kejadian seperti sekarang. Nah setelah sekarang kan baru ketahuan bahwa negara adidaya itu bukan negara yang punya alat perang canggih, tapi yang punya persediaan bahan makanan. Makanya kenapa Cina merajai dunia kan, dia bisa berani ngelawan Amerika, dia berani ngelawan siapa aja, karena di negaranya dia punya cadangan makanan 7 tahun untuk 1,4 miliar orang. Jadi dia berani ngelawan siapa ya. Lalu berapa banyak negara itu bergantung pada pasokan bahan makanan dari China. Nah melihat hal itu justru saya melihat, harusnya Indonesia itu bisa melampaui China, karena negara kita jauh lebih luas, Sabang sampai Merauke, laut kita itu ikannya sangat-sangat kaya. Nah itulah yang ada, kami tuh ingin mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat, ingin memberikan insight kepada masyarakat, tujuannya supaya masyarakat tuh kembali, ayo kita jadikan negara kita kembali negara agraris gitu. Itu sih secara sosialnya itu yang kami lakukan. Makanya kami gencar dengan training, karena ya Indonesia kan perlu ya, masyarakatnya masih perlu diedukasi gitu, khususnya untuk dunia pertanian ini. Nah kira-kira ada nggak dari penerapan inovasi sosial yang tadi Bapak sebutkan, ada nggak sih kayak hal itu merubah perilaku masyarakat atau kayak dampaknya bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi itu apa aja? Oh ya, mengubah. Contoh yang paling sederhana itu adalah lahan-lahan di sekitar sini tadinya tuh nggak ada yang mau nanam. Dengan kita mulai nanam, mereka kan nanya ke kita, ini kalau saya nanam ini kira-kira kamu mau terima nggak? Oh nggak mau, kalau kamu nanamnya ini saya terima. Akhirnya dia kan ngikutin tuh, ya kan? Nah dengan dia ngikutin apa yang kita minta, kan dia nanam kan, akhirnya terjadi penghijauan lagi kan, penanaman. Lalu efek keduanya kan dia punya nilai ekonomi. Setelah dia panen kan, dia jual ke kita, harganya kan bukan harga tengkulak, pasarnya adil. Contoh dia nanam ubi, ubinya dulu kalau dia nanam ubi dihargai cuma 1.500 perak. Nah waktu dia nanam ubi yang bibitnya dari kita bisa hargai sampai 5.000 per kilo. Karena ada hukum ekonominya 3 kali lipat lebih besar daripada yang sebelumnya. Itulah
yang kita lakukan. Lalu penghijauan, berapa banyak sekarang petani-petani kita itu yang lahan yang nganggur sekarang mulai kembali di istilahnya kayak punya kehidupan lagi gitu, semangat lagi, nanam lagi akhirnya mereka. Ayo udah berapa banyak kita lahan kita buka 30 hektar di Gorontalo itu hutan belukar kita rubah jadi kebun buah-buahan. Ya di Cilacap 1 hektar. Lalu di kemarin saya pergi ke Subang, di Subang itu 3,5 hektar gitu. Semuanya itu jadi lahan-lahan tidur yang tadinya nggak dirawat, nggak diat ditanamin, sekarang jadi mulai ditanamin. Nah itulah yang kami lakukan. Kira-kira proses identifikasi masalah awal kan tadi Bapak kayak untuk menyadarkan masyarakat gitu kan terkait pertanian di Indonesia. Nah kira-kira yang terlibat untuk merancang inovasi sosialnya tadi tuh selain Bapak tuh siapa aja? Apakah masyarakat lokal di sini atau mungkin Bapak sama rekan Bapak gitu yang awal mulanya mendirikan ini semua? Saya dengan tim, jadi dulu kan langkahnya begini, kenapa sih orang nggak pada mau bertani? Oh ternyata kita dapati karena petani itu susah, kerja keras, lalu miskin. Jadi saya membuat prototipe, ada nggak orang-orang yang mau nih jadi petani? Kamu mau jadi petani? Jadi petani, oke kita mulai ya. Jadi kita mulai jadi petani ini, karena kan harus ada contoh kan, sampel kan. Nanti kalau nggak ada sampel, siapa yang mau? Jadi kita bikin sampel, kita bikin kebun, kita orang-orang yang ada berkebun di situ. Dari waktu ke waktu kita lihat ekonominya, ada kemajuan nggak. Nah ternyata kan setelah sekian tahun kita berjalan terus ada peningkatan pendapatan. Nah artinya kan secara wajah petani mulai dirubah. Baru dari situlah kita buka kelas gitu. Karena kalau nggak ada sampel orang Indonesia kan nggak bisa. Lu ngomong-ngomong petani-petani, buktinya mana katanya kan gitu. Nah dengan kita punya kebun, kita punya petaninya, muda-muda juga, nah dia kan itu nangkep mereka. Awal mulanya tuh timnya tuh berapa orang Pak? Terus apa menjadi besar atau gimana? Ya dulu sih cuma 2-3 orang, tapi kan sekarang kita udah mitra. Di dalam grup aja yang ikut mensupport saya mungkin sudah lebih dari 100 orang. Jadi mereka menghubungkan, ada orang-orang yang nanti dia nyebarin iklan pelatihan kita, ada juga dia yang cari ke kampung-kampung petani punya hasil apa yang nggak terserap, terjual, itu dibawa ke kita. Itu ada hampir 100-an sekarang tim kita di seluruh Indonesia yang bekerja untuk hal yang sama, mimpi yang sama. Nah kalau misalnya itu kira-kira Bapak ada nggak sih kemitraan misalnya sama pemerintah atau misalnya kayak dari komunitas luar atau institut pendidikan gitu, yang masih berlanjut dan berkelanjutan sampai sekarang gitu? Kalau dengan IPB Vokasi iya, karena setiap tahun mereka mengirimkan magang. Selalu ada 6 bulan, yang 6 bulan itu. Ini kayak ini juga ada lagi nih. Jadi dengan IPB itu vokasi khususnya kita mungkin sudah lebih dari 4 tahun nih bermitra. Ya. Waktu itu ada lagi siapa ya yang di akuntansi. Itu buatin kita aplikasi. Ada. Nah, sekarang ada lagi tuh dari akuntansi juga, dia buatin kita itu sistem stok opnam. Stok opnam kan itu biasanya kan kita stok kan banyak nih, ada berapa pohon kita punya, berapa bibit yang ada stoknya, itu kan ratusan tuh. Nah selama ini kita pakai Excel yang biasa. Jadi dia bikinin kita dari Excel, bisa convert seperti aplikasi gitu, sehingga nanti saya bisa lihat tuh real stok kita berapa. Itu nah IPB. Kalau pemerintah, nah kalau pemerintah kita tuh ya saya hanya menganggapnya kita seperti partner lah. Saya butuh pemerintah untuk legalitas, dan pemerintah mungkin butuh saya untuk contoh. Karena kan nggak banyak kalau dia mau bilang, oh Bogor ini ada kebun yang bisa nasional, ya pasti dia susah nyarinya, ya kan. Nah gitu. Makanya kalau pemerintah kita hanya mitranya begitu, kalau bantuan sih nggak ada gitu. Dan kita juga nggak berharap lah kita mandiri gitu. Sejauh ini pemerintah hanya itu. Cuman dulu kami pernah kerjasama baik dengan camat dan lurahnya, karena waktu itu camat dan lurahnya memang orang-orang yang idealis, masih muda, idealis dan aktif. Jadi mereka sering kesini, bikin rapat di sini, lalu kita sama-sama bikin pengembangan masyarakat,
Lalu kita pernah sebar bibit ke seluruh kota Bogor, jadi setiap kecamatan dapat pohon. Itu pernah kita. Tapi kan sekali lagi kalau yang pemerintahan ini kan selalu berganti. Iya kan? Ganti wali kota, ganti camat, ganti lurah, iya kan? Kadang-kala camat yang ini udah bagus dengan kita ternyata ada reshuffle. Jadi dengan pemerintah agak susah kita kalau mau kekal, kalau mau langgeng, karena ganti orang pasti ganti kebijakan, ganti orang pasti ganti model gitu sih. Jadi kita kesulitan dengan pemerintah karena memang kan berganti-ganti. Nah kira-kira kalau tantangan utamanya dari yang sebelumnya itu hanya ide Bapak bersama tim untuk membangun kayak tempat agribisnis kayak gini, tempat kayak pertanian kayak gini, itu kira-kira ada nggak sih kayak tantangan Bapak sebelum akhirnya itu kalian bikin program ini jadi nyata gitu, jadi tempat ini jadi nyata gitu? Ya tantangan awal kita tuh sebenarnya paling susah itu membuat contoh. Ada nggak orang muda yang mau bertani? Awalnya kan nggak mau, yang ikut pada tua-tua kan, yang usia pensiunan gitu kan. Tapi semakin kesini akhirnya datang gitu, datangnya yang muda gitu. Kayak pembiayaan gitu mungkin? Pembiayaan kita pada tahap awal waktu itu susah, tapi kalau sekarang enggak lah, karena kan kita sudah punya cash ya, punya operasional jalan. Kalau awal susah, makanya saya pernah kerja di bisnis di sektor lain, nanti hasilnya itu dimasukin ke sektor pertanian. Nah kan tadi bentuk inovasi sosial juga udah Bapak sebutkan ya, kira-kira strategi dan juga menguji atau menyebarluaskan soal inovasi sosial yang ada di sini tuh lewat apa atau gimana? Kalau media sosial kan gencar kita tiap hari bikin konten, tiap hari sebar link. Tapi langkah kedua itu saya mau bikin berbagai pelatihan di berbagai kota di Indonesia. Makanya kita bikin kebun-kebun contoh yang seperti ini tapi di berbagai kota, nanti di Bandung, di Cilacap, di Jawa, di Jogja. Dan dengan tujuan kan nanti kayak menginventarisir, misalkan yang Jawa Tengah nanti dorongnya pelatihan di sana gitu, yang Jawa Timur nanti dorong ke sana gitu, karena kan supaya mempercepat juga istilahnya apa ya, kalau makin dekat kan ya orang lebih mudah menjangkau itu sih. Nah berarti ini cabang on campus tuh ada di mana? Kita nggak buka cabang Di Bogor. iya, hanya di Bogor. Tapi kita begini, misalkan kamu udah ikut training, kamu punya lahan, punya kebun, terserah kamu kasih nama apa, tapi konsepnya sama. Ngerti ya? Saya tidak buka cabang karena saya nggak bisnisin kan, karena saya sociopreneur. Saya bukan entrepreneur murni, jadi saya sociopreneur. Jadi saya tolongin kamu sampai kamu punya kebun kayak One Home, nggak harus namanya One Home, dan One Home nggak minta royalti. Saya bantuin sampai kamu produksi. Oke, untuk kebun kamu ternyata produksinya maunya sari, minuman, buah anggur, yaudah kita develop sampai jadi. Kamu misalkan apa, kamu maunya bikin olahan dari kacang tanah, kita bikin sampai jadi gitu. Serupa modelnya hulu ke hilir dan punya produk turunan gitu. Tapi namanya terserah, kasih nama kamu gitu. Itu yang kita lakukan sampai hari ini. Jadi mereka juga senang karena kita nggak punya keterikatan gitu bahwa harus store uang apa, enggak. Kayak berarti ada peserta nggak sih Kak, kayak mitra atau partner yang emang sudah bekerja sama Bapak terus dia akhirnya punya kebun sendiri terus punya tempat juga yang bernama kayak gini atau? Iya, di Cianjur ada Eden Farm, lalu ada juga beberapa pesantren itu pakai konsepnya kita di Cianjur, di Lewiliang gitu. Jadi kita benar-benar memang, karena tujuan kita kan ketahanan pangan tuh. Kalau kita misalkan bisa punya setiap kelurahan satu kayak One Home kan, berapa banyak orang yang bisa diserap tenaga kerja, berapa banyak orang yang bisa dikasih makan ya kan dari sayur dan buah yang dihasilkan. Nah, itu kan sebetulnya sangat potensial. Nah, cara Bapak untuk mastiin setiap inovasi yang dilakukan di sini itu relevan dan berkelanjutan tuh gimana? Ya, saya baca buku, ngupdate. Biasanya saya baca risalah-risalah pertanian dari Eropa, Thailand, negara lain lah, karena kan kita agak sedikit ketinggalan. Jadi dari literatur gitu ya? Iya, jadi saya belajarnya ya tiada henti lah untuk mengupdate kan. Terus kira-kira ada nggak Pak indikator keberhasilan jangka panjang ataupun jangka pendek dari inovasi? Iya, kalau indikator saya jangka panjang ya saya pengen keberhasilan saya akan diukur dengan munculnya 1 juta petani.
yang dihasilkan dari produk pelatihannya One Home. Akhirnya mereka 1 juta petani itu juga punya kebun. Jadi artinya ada 1 juta kebun di Indonesia yang lahir dari One Home Farm. Nah itu sih idealnya begitu gitu. Jadi cara mengukur dampaknya juga gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang termotivasi. Iya. Jadi keberhasilannya bukan orang datang training. Kalau datang training pasti banyak kan. Zoominar kalau dibikin gratis, wah semua ikut itu. Tapi kalau dibilang siapa yang punya tanah dan mau berkebun kan nanti dulu gitu kan. Mendingan bikin kos-kosan katanya. Nah saya nggak begitu. Saya mau justru keberhasilannya adalah semakin banyak orang yang justru mau terjun ke agribisnis. Entah wow. Tapi kan saya juga ingin mengubah mindset dari orang. Ya. Seringkali kan mindset kita pertanian itu apa sih? Cangkul, pacul, ya kan, arit, ya kan, apa sih, gali tanah, bikin lubang. Nah itu kan konsep jadul. Karena seperti kalian belajar di agribisnis kan pertanian bukan hanya itu. Nah sekarang saya membuat pertanian, saya jadi public speaking. Nah berarti pertanian, tapi kan jurusannya segmentasinya jurusan pertanian. Nah, saya nulis buku, bikin e-book, semuanya tentang pertanian. Ya tapi kan saya disebutnya bukan penulis buku, petani saya gitu. Cuman praktisi pertanian. Nah artinya kan pertanian ini bisa dilihat skalanya bukan lagi cuman nanam sayur, nanam buah, bukan gitu, luas gitu. Manufacturing bisa kan, saya bikin pabrik apa ya kan. Nah, itu kan juga bagian dari pertanian gitu. Nah itu yang masyarakat tuh harus disadarkan gitu, bahwa pertanian ini bukan gambarannya orang lusuh pakai topi caping bawa pacul. Enggak gitu, itu mungkin jadul gitu. Yang sekarang itu seharusnya keren, dia bawa pulpen, dia bawa handphone, dia bawa laptop, dia kan, dia hitung-hitungannya semua udah pakai digital. Itulah yang harusnya dipublikasikan ke masyarakat. Kira-kira Bapak ada gak sih kayak nanti mungkin setahun 2 tahun goals Bapak gitu? Oh, Atau ada. inovasi sosial yang mungkin Bapak terapin selama ini, atau mungkin Bapak pengen ada ide baru atau apa? Ada, setiap tahun kan kita punya target dan goal di One Home. Kalau tahun ini saya ingin buat One Home itu muncul sebagai tengkulak berhati mulia. Jadi 1 dan 2 tahun ke depan ini, makanya tadi kalian lihat kalau masuk tuh kita ada bikin warehouse. Itu nanti akan nampung semua hasil pertanian. Karena kan petani itu tidak mendapatkan pasar. Jadi nanti kita akan tampung apa yang mereka hasilkan, tapi hanya untuk petani kecil. Jadi petani yang punya lahan di bawah 2000 meter, kita mau bantu supaya sejahtera. Nah targetnya tiap 2 tahun itu berubah. Nah, khusus target tahun ini kita targetnya memang para petani itu bisa kita tolong gitu. Bapak ini sekadar mau nanya aja, kayak menurut Bapak nih, pendekatan mana yang lebih efektif, individu dulu baru komunitas, atau diskusi komunitas dulu baru individu? Kebanyakan harusnya individu dulu, karena kalau ke komunitas belum tentu semuanya punya interesting yang sama walaupun mereka satu komunitas. Contoh, di kami pernah ngejaring satu orang itu ternyata dia adalah ketua yayasan dan juga pemilik beberapa sekolah, ya kan, artinya kan komunitasnya lumayan besar tuh. Nah dengan dia terjaring ikut pelatihan, dia dapat insight baru tentang dunia pertanian. Oh dia langsung kumpulin semua teman dia di yayasan, teman dia yang sama-sama kepala sekolah untuk ikut training di sini. Nah itu jauh lebih efektif gitu. Jadi biasanya kami dari orang-orang terjaring itu, nanti orang itu bawa ke komunitasnya mereka. Nah akhirnya nanti kami diundang misalkan bicara di komunitasnya mereka. Lalu berarti kalau soal inovasi teknologi itu berapa kan lebih ke misalnya sosial media. Betul. Nah kira-kira tuh yang pertama kali kayak kunjungan tentang sosial media, jadi yang pertama kali membawa farmhouse ini untuk dijangkau lebih luas di sosial media itu siapa? Apa emang dari awal? Oh, memang dari awal. Jadi waktu dari awal saya buka kebun itu, selama 1,5 tahun itu saya belajarnya tentang sosial media. Jadi saya nggak belajar nanam, karena bagi saya nanam semua sama aja kan. Pupuk juga kan semuanya sama. Hukum dasar pertanian juga tidak berubah, bahwa tanaman itu butuhnya air, udara, cahaya kan, sampai kapanpun tidak berubah gitu.
Jadi yang saya pelajari itu bagaimana teknik marketing, bikin fotografi, penulisan kalimat. Nah itu yang saya pelajari dari awal tuh begitu. Lalu bagaimana mengemas produk, nah itu yang dipelajari supaya bisa dibikinin konten di sosial media. Itu sih yang lebih banyak awal-awal kita belajarnya di sana. Belajar sendiri sih tapi otodidak. Karena kita dulu nggak punya modal, nggak punya uang kan. Jadi belajarnya ya otodidak aja gitu. Nah, kira-kira untuk yang mengelola sosial media itu sekarang siapa Pak di sini? Karena kita ada tim sekitar 3 orang, tapi petaninya kita nggak ada jabatan khusus biasanya nggak. Saya pun tiap hari juga maintain. Kalau lagi di perjalanan kemana kan sambil buka, terus mereka nanti bikin video, tinggal kalau nggak sempat ngupload kan tinggal kirim ke saya. Kalau saya lihat udah oke kan tinggal saya upload di sosial media. Itu kan nggak butuh waktu banyak sekarang ya, hitungan detik udah muncul gitu. Mereka udah bikinin, tapi kan pasti screening akhirnya ke saya. Saya tinggal lihat kan mana dari berapa video mana yang layak tayang, tinggal diupload gitu. Itu sih biasanya kita tetap kerja tim. Kalau tim-tim di sini tuh ada gak yang kayak dipisah, misalnya tim apa gitu di sini? PIC-nya ada, tapi secara kerjanya tetap tim. Nggak ada yang maksudnya, oh ini dia spesialis sosial media, nggak ada. Contoh tadi kalian ditemani Sarun. Iya. Sarun dia bisa nggak bertani? Bisa, dia punya blog sendiri, nanam sayur, nanam buah. Dia juga punya tugas setiap hari jualan keliling, ya kan? Jadi ke komplek-komplek atau langganan-langganan yang by WhatsApp, nah, dropping ya kan. Nah itu semua dilakukan. Tapi dia juga tiap hari harus bikin konten. Jadi kalian datang nanti divideoin, setelah divideoin nanti dia bikin caption dia kirim. Jadi saya melatih justru petaninya itu tidak boleh cuman blow on, cuman bisa ngorek tanah. Saya nggak mau. Petaninya diajarin semua hal, jadi multi talent gitu. Terus tadi yang Bapak sebutin ada yang dari dosen sekolah vokasi yang membuat aplikasi ya. Aplikasi itu apa maksudnya gimana? Ya jadi dia nolongin kita lah supaya kalau misalkan tamu mau daftar ke kunjungan ke sini ya bisa daftar ke situ, nanti kita dapat notifnya gitu. Lalu yang kedua dia itu tadi dia bikinin aplikasi supaya kita punya stok itu nggak jadul lah gitu. Gitu. Masih ada itu yang mana? Jadi tinggal apa? Tinggal yang ini aja. Sebentar. Oh udah beres ya? Iya. Udah sedikit aja. Udah sih. Ya, saya mungkin segera aja sih Kak. Ya.